Sejarah Kerajaan Aceh merupakan salah satu bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa itu, Aceh sebagai tempat yang strategis pada jalur transportasi internasional sangat dikenal di mancanegara, terutama pada awal hubungan perdagangan antar bangsa. Aceh pada masa kejayaan merupakan daerah maritim. Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan paling barat dari Kepulauan Nusantara. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1520 sampai 1903. Sultan Ali Muqayyad Syekh adalah Sultan Aceh yang pertama memimpin Aceh mulai tahun 1520 sampai 1530. Perkembangan Aceh mengalami puncak kekuasaan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1676. Pada pemerintahan sultan yang terkenal itu terjadi kemajuan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, hubungan internasional, memperkuat angkatan perang, mengembangkan kebudayaan dan memperkuat kehidupan keagamaan. Marwati Dijoinet Poisponegoro dan Nugroho Noto Susanto 2008-31. Kondisi sosial, kemakmuran yang meningkat telah menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme dan ajaran agama Islam di Aceh. Teuku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil, sedangkan golongan Teuku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama. Namun antara kedua golongan masyarakat itu sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Sejak berkuasanya Kerajaan Perlak abad ke-12 Masehi sampai dengan ke-13 Masehi telah menjadi permusuhan antara aliran Syiah dengan Sunnah wal Jamaah. Tetapi pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, aliran Syiah memperoleh perlindungan dan berkembang sampai di daerah-daerah kekuasaan Aceh. Aliran ini diajarkan oleh Hamzah Fansuri yang diteruskan oleh muridnya yang bernama Samsudin Pasai. Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Sunnah wal Jamaah mengembangkan Islam beraliran Sunnah wal Jamaah. Ia juga menulis buku sejarah Aceh yang berjudul Tonus Solatin, Taman-Taman Raja, dan berisi adat istiadat Aceh beserta ajaran agama Islam. Kondisi politik, corak pemerintahan Aceh dibagi atas pemerintahan sipil dan pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan sipil dijalankan oleh kaum bangsawan. Seorang Huleu Balang menjadi pemimpin setiap kampung-kampung. Beberapa gambung digabung menjadi sagi yang dipimpin Panglima Sagi. Ia memiliki kekuasaan atas daerahnya dan berhak memiliki sultan. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil disebut Teuku atas dasar agama. Dasar agama dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kampung dengan sebuah masjid yang disebut mukim. Kepala tiap-tiap mukim disebut imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan disebut Teuku. Kondisi budaya kejayaan yang dialami oleh Kerajaan Aceh tersebut tidak banyak diketahui dalam bidang kebudayaan. Walaupun ada perkembangan dalam bidang kebudayaan, tetapi tidak sepesat perkembangan dalam aktivitas perekonomian. Peninggalan kebudayaan yang terlihat nyata adalah Masjid Baitur Rahman. Kondisi ekonomi Aceh menjadi lebih makmur setelah Sultan Ibrahim berhasil menguasai Padir, daerah penghasil lada putih. Dengan kekayaan yang berlimpah, Aceh dapat membentuk angkatan bersenjata
yang tangguh. Masa kemasan kerajaan Aceh terjadi pada zaman Sultan Iskandar Muda. Ia mendapatkan lada dan emas dari daerah-daerah yang ditaklukkannya, sehingga Aceh menjadi pusat perdagangan komoditas lada dan emas. Keruntuhan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mulai mengalami keruntuhan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Keruntuhan yang terjadi banyak dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan. Selain itu, keruntuhan Kerajaan Aceh juga didukung oleh beberapa faktor di bawah ini. 1. Tidak ada pemimpin yang cakap setelah Sultan Iskandar Muda wafat. 2. Terjadi pepecahan antara kaum bangsawan kerajaan dengan kaum agama. 3. Banyak negeri yang sudah ditaklukkan memutuskan untuk memisahkan diri, seperti Pahang, Johong, Siak, Perlak, dan Minangkabau. Akibat kondisi kerajaan Aceh yang semakin melemah, Belanda pun masuk dan memberi banyak pengaruh. Pihak Belanda mulai melakukan invasi melalui Perang Sabi sejak tanggal 26 Maret 1873 hingga 30 tahun kemudian. Banyak sekali korban jiwa akibat kejadian tersebut. Selain itu, pemimpin terakhir kerajaan Aceh, yaitu Sultan Muhammad Daud Syekh, juga tidak mampu lagi menaungi Aceh. Maka dari itu beliau mengumumkan pengakuan kedaulatan Belanda di Aceh. Pada akhirnya wilayah kerajaan Aceh menjadi bagian Hindia Timur Belanda atau pemerintah kolonial Hindia Belanda.